Match ke-17 kembali lagi mempertemukan PSIS Semarang dengan Persija Jakarta yang akan dipertemukan pada hari Minggu ya, tanggal 29 Oktober, kick-off-nya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dan akan bermain di Stadion Jatidiri, Semarang. Jadi di video ini saya akan memprediksi skor berdasarkan dari data statistik kedua tim yang sama-sama akan saya bahas semuanya di sini. Ya, jadi di sini berdasarkan dari data statistik semua. Kita langsung lihat dulu dari peringkat klasemen kedua tim. PSIS Semarang sebagai tim tuan rumah nanti berada di peringkat kelima dengan memperoleh 27 poin. Sedangkan untuk Persija Jakarta sebagai tim tamu nanti berada di peringkat ke-11 dengan memperoleh 20 poin. Jadi perbedaan poin dari kedua tim ini adalah 7 ya. Jadi untuk 7 poin ini tentu PSIS Semarang yang lebih baik dari Persija. Karena selisihnya sudah ada 2 kemenangan ya. Lalu di segmen klasemen, PSIS Semarang berada di segmen papan atas, sedangkan untuk Persija Jakarta berada di segmen papan tengah. Jadi untuk segmen klasemen ini juga untuk PSIS Semarang yang lebih baik dari Persija Jakarta. Lalu kita lihat bagaimana statistik lini depan dan juga belakang dari kedua tim. PSIS Semarang dari 16 pertandingan untuk sektor lini depannya berhasil menciptakan 24 gol dengan persentase rata-ratanya 1,50%. Dan rata-rata gol pertama diciptakan di menit ke-54. Sedangkan untuk Persija Jakarta dari 16 pertandingan berhasil menciptakan 20 gol dengan persentase rata-ratanya 1,25% dan rata-rata gol pertama diciptakan di menit ke-38. Langsung kita lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah menciptakan gol sebesar 1,50%. Dan di sini kita bisa lihat kalau PSIS Semarang sudah pas dengan standar yang saya berikan. Sedangkan untuk Persija Jakarta masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya untuk PSIS Semarang sudah memiliki power untuk menciptakan gol. Karena 1,50% ini menandakan PSIS Semarang juga sering menciptakan lebih dari 2 gol. Sedangkan untuk Persija Jakarta dengan persentase 1,25% menandakan kalau Persija Jakarta dalam urusan mencetak gol sebetulnya sudah nggak ada masalah. Karena kalau di rata-rata Persija Jakarta pasti menciptakan 1 gol. Tapi yang belum dimiliki Persija Jakarta adalah power untuk menciptakan gol. Karena kalau di rata-rata Persija Jakarta masih minim ya, menciptakan lebih dari 2 gol. Jadi untuk statistik lini depan dari 16 pertandingan, ini PSIS Semarang masih lebih baik. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir seperti apa ya untuk sektor lini depan kedua tim. Kita langsung lihat dulu dari statistik lini belakang PSIS Semarang dan Persija Jakarta. PSIS Semarang dari 16 pertandingan ini kemasukan 18 gol dengan persentase 1,12% dan rata-rata kemasukan pertama itu di menit ke-43. Sedangkan untuk Persija Jakarta dari 16 pertandingan ini kemasukan 19 gol dengan persentase rata-ratanya 1,19% dan rata-rata kemasukan pertama itu di menit ke-40. Jadi kalau kita lihat lini belakang dari kedua tim sesuai dari standar maksimum yang saya berikan untuk lini belakang kedua tim adalah sebesar 0,80%. Dan di sini PSIS Semarang dan Persija Jakarta sudah sama-sama di atas dari standar saya. Artinya dari persentase PSIS Semarang dan Persija ini menandakan kalau PSIS Semarang dan Persija di sektor lini belakangnya sudah pasti kemasukan 1 per laga kalau di rata-rata. Jadi untuk sektor lini belakang kedua tim ini masih kurang baik. Lalu kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah sudah ada peningkatan di sektor lini depan dan lini belakang kedua tim. Kita lihat dulu dari PSIS Semarang. PSIS Semarang terakhir menang lawan Persikabo 2-3, lalu kalah lawan Rans 2-1, lalu menang lawan PSM Makassar 2-1. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, PSIS Semarang memperoleh 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Berhasil menciptakan 7 gol dan kemasukan 5 dengan persentase menciptakan golnya 2,33% dan persentase kemasukannya 1,66%. Lalu kita lihat di 3 pertandingan terakhir untuk Persija Jakarta. Persija Jakarta terakhir kalah 1-2 lawan Rans, lalu imbang lawan Barito Putra 1-1, lalu lawan Persis Solo imbang 2-2 ya. Jadi untuk Persija Jakarta dalam 3 pertandingan terakhir ini belum memperoleh kemenangan sama sekali, memperoleh 2 hasil imbang dan 1 kekalahan, berhasil menciptakan 4 gol dan kemasukan 5. Dengan persentase menciptakan golnya 1,33% dan persentase kemasukannya 1,66%.
Kita langsung lihat data statistik lini depan dari kedua tim kalau kita bandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini bahwa sektor depan dari PSIS Semarang ini terus memberikan bukti ya kalau lini depan PSIS Semarang ini sudah memiliki power menciptakan gol karena terus meningkat dari 3 pertandingan terakhir kalau dibandingkan dari 16 pertandingan secara keseluruhan. Sedangkan untuk Persija Jakarta ini masih tetap sama. Dalam urusan menciptakan gol memang sudah aman. Tinggal power untuk menciptakan gol ini Persija Jakarta di 3 pertandingan terakhir juga belum ada peningkatan. Jadi untuk statistik lini depan ini jatuh kepada PSIS Semarang yang lebih baik. Lalu untuk di sektor belakang, PSIS Semarang ini di 3 pertandingan terakhir kemasukan 5. Lalu kalau kita lihat persentasenya juga ini tetap sama ya. Kalau PSIS Semarang kalau di rata-rata masih tetap kemasukan 1. Lalu Persija Jakarta ini kemasukan 5 juga ya. Jadi memang sama-sama terlihat kalau sektor lini belakang kedua tim ya masih belum ada evaluasi, masih sama-sama kurang baik. Bahkan sudah justru makin tinggi kemasukannya ini. Ya, jadi untuk lini belakang kedua tim ini seimbang atau draw. Lalu untuk home dan away dari kedua tim kita sama-sama lihat di sini. PSIS Semarang dari 3 pertandingan terakhir kalau bermain sebagai tim tuan rumah ini memperoleh 3 kemenangan secara beruntun. Ya, menang lawan PSM 2-1, lawan Barito 1-0, lalu lawan Bali United 2-1. Sedangkan untuk Persija Jakarta dari 3 pertandingan terakhir jika bermain sebagai tim tamu ini kemarin imbang 2 sama lawan Persis Solo, lalu menang 1-2 dari Persik Kediri, lalu kalah 2-0 dari Dewa United. Jadi untuk Persija Jakarta ini memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Artinya untuk home dan away ini PSIS Semarang sangat kuat ya kalau bermain sebagai tim tuan rumah dalam 3 pertandingan terakhir karena win streak. Sedangkan untuk Persija Jakarta sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir ini terlihat adanya inkonsistensi. Maka dari itu home away ini jatuh kepada PSIS Semarang yang lebih baik. Lalu kita akan sama-sama simpulkan ya bagaimana statistik data dari kedua tim yang sama-sama kita sudah bahas semua. Langsung kita lihat dari peringkat klasemen di sini PSIS Semarang ya karena perbedaan poinnya tadi 7. Lalu untuk segmen klasemen juga PSIS Semarang karena PSIS Semarang di segmen papan atas sedangkan Persija di segmen papan tengah. Sedangkan untuk statistik lini depan ini juga untuk PSIS Semarang ya karena di 3 pertandingan terakhir PSIS Semarang terus membuktikan power menciptakan gol. Sedangkan untuk Persija Jakarta ini belum ada power untuk menciptakan gol. Lalu untuk sektor lini belakang ini seimbang atau draw karena kedua tim sama-sama masih kurang baik di sektor lini belakangnya. Lalu untuk home dan away ini juga untuk PSIS Semarang karena di 3 pertandingan terakhir win streak. Sedangkan untuk Persija Jakarta jika bermain sebagai tim tamu ini 3 kali pertandingan mendapatkan hasil inkonsisten ya. 1 menang, imbang, dan juga kalah. Jadi berdasarkan dari kesimpulan data statistik dan juga angka-angka menciptakan gol dan kemasukan gol, maka kalau kita lihat jika PSIS Semarang berhasil untuk memenangkan pertandingan, maka skornya antara 2-1 atau mungkin 3-2. Sedangkan untuk hasil imbang jika terjadi, maka skornya 1 sama atau 2 sama. Lalu untuk Persija Jakarta jika berhasil mencuri kemenangan sebagai tim tamu, ini kalau nggak 0-1, 1-2. Ya, ini semua prediksi skor berdasarkan dari kesimpulan ya angka-angka tadi ya. Untuk PSIS Semarang menciptakan gol kemasukan, Persija Jakarta juga sama ya, menciptakan gol dan kemasukan. Maka ketemulah kesimpulannya seperti ini. Ya, jadi untuk kalian semua jangan lupa nonton pertandingannya secara langsung karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah jalannya pertandingan besok akan sesuai dari data statistik ini atau justru di luar dari data statistik ini. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Nanti kita ketemu di video review untuk membahas jalannya pertandingan PSIS Semarang dengan Persija Jakarta di hari Senin. Ya, jadi ini aja. Terima kasih. See you.